Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dani Ahmad Ferian dengan NIM H92219045. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis bukan model ARIMA non-musimum dan non-stasioner menggunakan software Minitab, RStudio, dan SAS. Data yang digunakan berasal dari data Minitab tentang metals yang berjumlah 60 data, lalu melakukan peramalan dengan model terbaik selama 12 indeks. Pertama ini adalah data dari metals itu. Langsung saja kita ke aplikasi Minitab. Pertama yang kita lakukan adalah membuat plot dari data metal tadi. Adalah plot dari time series. Kita gunakan data metal. Kita buat D yang dimulai dari hari pertama. Kita klik OK. Ini adalah plot dari data metal tersebut. Terus selanjutnya kita akan melakukan identifikasi kestasioneran menggunakan box information. Kita masukkan data metalnya di sini. Lalu kita klik OK. Nah, dari plot ini bisa menunjukkan bahwa data metals itu merupakan stasioner. Jadi yang dilakukan adalah mentransformasi data metal. Transformasi dilakukan dengan cara stasioner. Start, terus control scan, terus box scan ini ke metals. Kita klik option optimal, kita isi ke C3. Klik OK. Nah, ini akan muncul nilai transformasi dari metals. Lalu kita cek lagi apakah sudah stasioner atau belum. Kita klik box transformation, terus yang metal kita ganti jadi transformasi metal. Kita klik OK. Nah, dari data ini kita bisa lihat bahwa lower dan upper sudah melewati angka 1, maka bisa dikatakan ini merupakan stasioner. Selanjutnya kita cek pada ACF dan PACF-nya. Pertama kita time series, terus auto correlation. Kita cek transformasi metalsnya. Klik OK. Di sini kita lihat bahwa transformasi ACF dari transformasi metal masih buruk. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan diferensi. Diferensi dilakukan yang pertama dengan time series, difference, terus transformasi metal, kita buat C4, kita klik OK. Nah, di sini akan keluar nilai difference metalsnya. Terus selanjutnya kita akan cek lagi di ACF apakah sudah menghasilkan hasil yang cukup baik, plot yang baik, correlation, maksudnya differential metal. Dari plot ini dapat dilihat bahwa plotnya masih kurang baik ya, garisnya masih belum ada yang melewati garis lurus ini. Yang selanjutnya dilakukan diferensi yang kedua. Diferensi kedua dengan time series sama diferensial. Yang pertama C5. Nah, setelah keluar nilai diferensi yang kedua, maka kita cek lagi di ACF-nya. Nah, dari plot ini bisa kita lihat bahwa gambarnya jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Ini ACF, untuk PACF-nya
Finishing 2. Oke. Nah, dia jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Oke. Setelah itu kita akan melakukan sebelum melakukan pemeriksaan dari plot ACF dan PACF tadi didapatkan nilai AR1, MA1, dan ARIMA 101. Tetapi karena ada nilai diferensialnya 2, jadi AR1 adalah AR 1,2,1. Sedangkan MA 0,2,1 dan arimanya adalah 1,2,1. Oke, selanjutnya kita ke estimasi parameter. Pertama kita start, ke time series, lalu ke arima. Nah, yang pertama kita seriesnya adalah metalsnya, terus karena nilai 1 AR1 dan 2 lakukan storage dari hidupnya kita centang, kita klik oke. Ini adalah residual dari AR. Yes. Di sini juga dapat kita lihat bahwa nilai MSI-nya adalah 0,5846. Selanjutnya kita coba ke MA. Time series, arima, ini diganti 0, ini diganti 1, lalu klik OK. Di sini dapat kita lihat bahwa MSI-nya adalah 0,468686. Selanjutnya kita cek ke time series yang arima 121. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai MSI-nya 0,4769. Setelah didapatkan nilai residualnya, kita uji kita cari model terbaik dari distribusi normalnya. Karena nilai MSE dari MA lebih kecil, lebih besar dibanding MSE yang lainnya, maka model MA adalah model yang terbaik. Oleh karena itu, kita dapat lakukan forecasting dengan menggunakan model MA. Arima, model MA 0, 21, kita forecast, each 12 dari yang akan kita amalkan, kita punya 60. Untuk forecastnya kita tampilkan di C9. Oke, kita lihat residualnya kita perlu, dia akan muncul. Nah, ini adalah nilai peramalan dari MA, yaitu model terbaik pada penelitian ini, pada percobaan kali ini.
Untuk selanjutnya kita akan ke R untuk mencari tahu mana yang juga lebih baik. Oke, di sini kita sudah di R. Yang pertama kita lakukan memanggil data. Terus yang kedua kita mencoba memplotkan datanya, membuat plot dari data tersebut. Ini adalah plot dari data metal. Setelah kita mengecek kestasionan varian dan Foxco sekarang 1,99924. Terus kita akan transformasi. Nilai transformasinya sama seperti yang di Minitab tadi. Ini nilai transformasinya. Terus selanjutnya kita lakukan cobaan pada ACF dan PACF. Dapat dilihat bahwa sebenarnya hampir sama untuk Minitab dan juga R. Ini hasilnya. Jadi kita lakukan yang pertama adalah differencing. Ini yang pertama. Ini adalah nilai differencingnya yang di atas. Ini adalah nilai differencingnya. Terus dilakukan uji coba lagi pada ACF dan PACF. Nah, dilihat dari gambar masih belum seperti yang Minitab ya, makanya itu dilakukan differencing lagi yang kedua, mendapatkan nilai ini. Terus kita plotkan lagi apakah sudah sesuai. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai differencing kedua plotnya sama dengan Minitab yang tadi. Nah, karena tadi dari Minitab sudah diketahui mana hasil yang terbaik, maka kita langsung ke langsung saja run ke Arima 021 MA tadi, kita run. Nah, setelah itu kita dapat nilainya, yaitu kita cari peramalannya. Nah, peramalannya run, dan ini adalah hasilnya. Dari hasil ini pun atau Minitab tadi dapat dilihat bahwa hasilnya tidak jauh berbeda. Selanjutnya saya akan mencobanya di SAS. Untuk ini pada SAS, datanya kita inputkan di situ. Terus kita lakukan tahap identifikasi. Karena tadi diferensinya dilakukan 2 kali, maka pada titik buka kurung 2. Terus untuk tahap estimasinya itu terus tahap peramalan, tahap uji coba residual, mengambilkan output. Kita blok semuanya, lalu kita ini akan muncul nilai dari auto correlation check for white noise, itu ACF dan PACF-nya. Setelah itu conditional least square estimation-nya, dan juga ini auto correlation residual ini. Ini domestic for Y2.
Terus ini adalah untuk peramalannya. Nilainya beda-beda dari Minitab dan juga tervideo. Oh, dan ini sudah menggunakan model yang terbaik, yaitu MA1 tadi yang 0,2,1. Untuk selanjutnya untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada Word saya. Pada Word saya akan menjelaskan yang pertama adalah Minitab yang tadi sudah saya jelaskan. Ini kurang lebihnya rangkumannya. Tadi pertama belum stasioner, terus dilakukan transformation, terus dilakukan differencing. Differencing pertama, jadi differencing kedua, yaitu plot ACF, dan ini plot PACF, ini adalah plot PACF. Terus didapat model yang terbaik, ini adalah model arimanya. Setelah itu, ini adalah white nose dari ketiga model Arima tadi, yang pada dasarnya model terbaik dilihat dari MSI-nya, karena MSI Arima Arima 021 lebih besar 0,5, maka Arima 0,2,1 dipilih menjadi model terbaik. Ini adalah untuk hasil peramalan metal. Terus menggunakan R sama seperti yang tadi, tahap-tahapannya masih sama, dan ini adalah hasil peramalannya. Menggunakan tas, peramalannya juga sama, caranya juga sama, dan hasilnya pun hampir mendekati. Yang tadi lebih ke, yang Minitab lebih ke konstan ke 48, yang SAS naik turun 4748, sedangkan yang tadi RStudio lebih ke 47 sampai 46. Jadi kalau di rata-rata nilainya masih mendekati, tidak terlalu jauh antara satu dengan yang lain. Sekian untuk penjelasan saya. Sebenarnya ada dua data yang dijelaskan pada contoh tabel ini, yaitu data yang kedua adalah data tren. Tapi data tren ini merupakan data stasioner yang pada dasarnya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yang bisa dilihat di video sebelumnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.